Di balik rimbunnya dedaunan hutan hujan, seekor terenggiling mengendus udara dengan hidungnya yang runcing, mencari jejak aroma koloni semut yang tersembunyi. Makhluk bersisik ini adalah salah satu penghuni paling misterius di alam liar, hidup dalam kesunyian namun penuh dengan cerita yang memikat. Terenggiling bergerak lambat, kakinya yang pendek membawanya menyusuri tanah dengan hati-hati. Setiap langkahnya diimbangi dengan ekor panjang yang berfungsi sebagai penyeimbang, sementara cakar tajamnya siap menggali sarang serangga dalam sekejap. Saat matahari terik, ia bersembunyi di balik akar pohon besar atau di dalam liang kecil yang digalinya sendiri. Tubuhnya yang tertutup sisik keras melindunginya dari gigitan semut dan rayap yang marah ketika ia menyerbu sarang mereka. Ketika malam tiba, terenggiling menjadi lebih aktif. Matanya yang kecil tidak terlalu tajam, tetapi indera penciumannya yang luar biasa membantunya menemukan makanan bahkan dalam kegelapan. Seekor ular sanca mengendap di dekatnya, lidah bercabangnya menangkap bau terenggiling. Namun, begitu melihat tubuhnya yang terlindungi sisik, sang predator mengurungkan niatnya dan memilih mencari mangsa yang lebih mudah. Terenggiling tidak memiliki senjata untuk menyerang, tetapi pertahanannya sempurna. Saat merasa terancam, ia akan menggulung diri menjadi bola padat, menyisakan hanya lapisan sisik yang keras, sebuah benteng yang sulit ditembus. Di musim kawin, terenggiling jantan meninggalkan jejak feromon di tanah untuk menarik betina. Jika dua pejantan bertemu, mereka mungkin saling mendesis dan mengangkat ekor, tetapi jarang bertarung. Terenggiling betina melahirkan satu anak setelah masa kehamilan yang panjang. Bayi mungil itu langsung menempel pada punggung induknya, belajar cara bertahan hidup sambil diajak berburu setiap malam. Suatu malam, bayi terenggiling itu terjatuh saat induknya sedang mengais sarang rayap. Ia mencoba menggulung diri, tetapi seekor burung hantu yang terbang rendah telah memperhatikannya. Akankah ia selamat? Atau apakah alam akan menunjukkan betapa kejamnya seleksi alam? Induk terenggiling dengan cepat menyadari anaknya hilang. Ia mengendus udara, mencari jejak bau sang bayi. Di kejauhan, suara cicit kecil memanggilnya. Anaknya masih hidup. Burung hantu itu mengincar dari dahan rendah, matanya menyala dalam gelap. Namun, sebelum ia menyambar, induk terenggiling tiba-tiba menggulung diri dan menggelinding ke arahnya, membuat sang pemangsa kaget dan terbang menjauh. Bayi terenggiling selamat, tetapi pengalaman itu menjadi pelajaran berharga. Kini, ia akan lebih erat menempel pada punggung induknya saat mereka berjalan. Musim kemarau tiba, dan sumber makanan mulai langka. Terenggiling harus menjelajah lebih jauh, bahkan hingga ke tepian sungai di mana tanah lembab masih menyimpan koloni serangga. Seekor buaya muara bersembunyi di perairan dangkal, matanya mengawasi terenggiling yang sedang asyik menggali tanah. Namun, sisiknya yang keras dan tubuhnya yang kecil membuatnya bukan target yang menarik bagi reptil raksasa itu. Di balik semak, seekor macan dahan mengamati terenggiling dengan penasaran. Kucing besar itu bisa membunuhnya dengan satu sergapan, tetapi terenggiling sudah menggulung diri sebelum macan itu sempat melompat. Tiba-tiba, gemuruh tanah terdengar, kawanan gajah liar sedang mendekat. Terenggiling yang masih tergulung tidak menyadari bahaya yang lebih besar. Kaki raksasa yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Namun, naluri induk terenggiling bekerja. Ia segera membuka gulungannya dan menarik anaknya ke bawah akar pohon besar tepat sebelum kaki gajah melintas di atasnya. Setelah kawanan gajah berlalu, hutan kembali sunyi. Terenggiling kecil itu belajar bahwa bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang tidak bermaksud menyerangnya. Malam berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan, lebih waspada dari sebelumnya. Di suatu tempat yang lebih dalam di hutan, seekor terenggiling jantan dewasa sedang menjelajahi wilayah baru. Ia mencari pasangan, tetapi juga harus bersaing dengan pejantan lain yang lebih besar. Saat ia menemukan jejak betina, bau pejantan lain juga tercium. Ia mendesis, memperingatkan saingannya untuk menjauh. Namun, terenggiling lain itu tidak mundur. Keduanya tidak berkelahi secara fisik, mereka hanya saling mengintimidasi dengan suara dan postur tubuh.
Akhirnya, pejantan yang lebih kecil memilih pergi, mencari wilayah lain. Di tengah persaingan itu, seekor elang ular mengintai dari atas. Burung pemangsa itu tahu terenggiling sulit ditaklukkan, tetapi jika salah satu dari mereka lengah, ia mungkin mencoba menyambar. Namun, kedua terenggiling itu tetap waspada, dan elang akhirnya terbang mencari mangsa yang lebih mudah. Saat hujan lebat mengguyur hutan, terenggiling menghadapi ujian baru. Tanah yang basah membuat sarang semut dan rayap sering tergenang, memaksa koloni serangga berpindah ke tempat lebih tinggi. Terenggiling pun mengubah kebiasaannya. Kini ia lebih sering memeriksa batang pohon berlumut atau cabang tumbang yang lembab, tempat rayap membangun terowongan baru. Cakarnya yang berbentuk seperti sekop menjadi kunci saat ia menggali lumpur. Terenggiling dengan gesit mengais tanah berair di sekitar akar pohon, mencari gerombolan semut yang mengungsi ke lapisan lebih dalam. Sisiknya yang tahan air melindunginya dari gigitan serangga yang semakin agresif di musim paceklik ini. Di malam berembun, terenggiling memanfaatkan kelembapan yang tinggi. Serangga cenderung berkumpul di permukaan kayu yang dingin, dan lidah panjangnya yang lengket menyapu mereka dengan efisien. Kadang, ia bahkan memancing mangsanya. Dengan cakar, ia mengetuk-ngetuk kayu lapuk untuk memancing semut keluar dari persembunyian. Ancaman banjir membuat terenggiling lebih sering beristirahat di lubang pohon atau celah batu. Saat berburu, ia memilih jalur yang lebih tinggi, menghindari daerah yang tergenang. Induk terenggiling akan membawa anaknya di punggung lebih lama, karena bayi yang basah kuyup rentan terhadap hipotermia. Musim hujan menguji kelincahan terenggiling beradaptasi. Tapi bagaimana jika perubahan iklim membuat hujan semakin tak terprediksi? Bisakah sang ahli bertahan hidup ini terus mengalahkan rintangan alam? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Video hewan apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya? Terima kasih sudah menonton.